Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube SC Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri pengabdi setan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung yang berkabut, ada sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Rumah itu dikenal oleh penduduk desa sebagai rumah kematian. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi memasukinya. Konon, siapa saja yang melanggar batas pekarangannya tidak akan pernah kembali. Desas-desus tentang rumah itu telah lama beredar. Orang-orang percaya bahwa di masa lalu, rumah itu pernah dihuni oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai Ibu Pengabdi Setan. Ia adalah pemimpin sebuah sekte gelap yang sering melakukan ritual-ritual aneh di bawah bulan purnama. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan dan jeritan dari rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berhembus membawa aroma busuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang penjelajah muda, tertarik oleh kisah menyeramkan yang beredar, memutuskan untuk mengungkap rahasia di balik rumah kematian. Ia membawa senter, kamera, dan peta tua yang menunjukkan bagian dalam rumah tersebut. Saat memasuki pekarangan rumah, ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Pohon-pohon tua di sekitar rumah berbisik seolah memperingatkannya untuk segera pergi. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Pintu rumah yang berderi terbuka perlahan, seolah-olah mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, semuanya terasa lebih gelap dan sunyi. Dindingnya penuh dengan coretan aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Lantainya berderit setiap kali ia melangkah, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik kegelapan. Saat ia menyusuri ruangan demi ruangan, ia menemukan altar kecil di ruang tengah. Di atas altar itu, terdapat lilin-lilin yang sudah meleleh, tulang-tulang kecil, dan foto-foto hitam putih yang menghitam karena terbakar. Tiba-tiba, senter yang dipegangnya berkedip-kedip sebelum padam. Ia terdiam, merasakan sesuatu yang tidak terlihat mengawasinya. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan samar. Bisikan itu semakin keras dan berubah menjadi tangisan seorang perempuan. Penjelajah itu mencoba menyalakan senter lagi, tetapi yang ia lihat justru lebih menyeramkan. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di pojok ruangan. Ia mundur perlahan, tetapi bayangan itu bergerak mendekat. Dalam kepanikannya, ia berlari keluar dari ruang tengah dan menuju ke tangga. Namun, setiap langkahnya terasa seperti berjalan di tempat. Suara langkah kaki bayangan itu terus mendekat. Ketika ia berhasil mencapai tangga, ia mendengar suara seorang perempuan berbisik di telinganya, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Tangga itu runtuh seketika, menjatuhkannya ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana, ia menemukan puluhan kerangka manusia yang tersusun rapi, seolah menjadi saksi bisu ritual gelap masa lalu. Dinding ruang bawah tanah penuh dengan ukiran aneh yang menggambarkan sosok-sosok menyeramkan dengan tangan terulur. Kemudian, ia melihat sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tertutup, tetapi ia bisa merasakan tatapan dingin menusuk dari balik kain itu. Perempuan itu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Dalam keputusasaan, ia meraih kamera dan memotret sosok itu. Namun, setiap foto yang ia ambil menampilkan gambar yang berbeda. Pertama, ruangan kosong. Kedua, sosok perempuan itu mendekat. Ketiga, wajah mengerikan dengan senyum lebar yang melampaui.
melampaui batas kewajaran. Kamera itu meledak seketika, meninggalkan kegelapan total. Saat ia terbangun, ia sudah berada di luar rumah, tetapi tidak sendiri. Di tangannya, ada sebuah boneka rusak dengan mata hitam yang tampak hidup. Di punggungnya, ada bekas cakaran panjang yang memerah. Ia mencoba kembali ke desa, tetapi setiap jalan yang ia ambil selalu membawanya kembali ke depan rumah kematian. Kini, ia adalah bagian dari rumah itu, terjebak dalam lingkaran kutukan tanpa akhir. Desa itu kembali sunyi, hanya menyisakan satu kisah baru tentang seorang penjelajah yang hilang di rumah kematian. Dan malam itu, jeritan panjang kembali terdengar dari rumah tua itu, menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Rumah itu tidak pernah sepi. Rumah itu selalu menanti. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.